وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Serta sesepuh-sesepuh yang lain yang saya mohon maaf tak bisa menyebut satu persatu namanya. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Pada kesempatan malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin sebagaimana biasa. Malam ini marilah kita awali taklim kita yang kajian tafsir surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 56 di sini. Ayat 56 ya. Betul ya, ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Qul, katakanlah ya Nabi Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang musyrik maksudnya. Ayat ini saudara-saudara menjelaskan bagaimana diskusi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Ya, dimana pada ayat sebelumnya orang-orang musyrik itu mengajak diskusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, kurang lebih ailiha ulail musyrikin, kepada mereka orang-orang musyrik. Apa yang kau katakan? Inni, sesungguhnya diriku, nuhitu, dilarang, an a'budal ladzina tad'una min dunillah, untuk menyembah sesembahan yang kalian sembah, min dunillah, selain Allah. Qul, katakanlah ya Nabi Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan mengikuti hawa nafsu atau keinginan kalian, fi suluki tariqatikum, agar aku mengikuti jalan kalian yang melakukan itu tanpa dalil. Orang-orang musyrik kan kalau ditanya, kenapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan ini? Ya dari sononya begitu.
dari zaman bapak, dari zaman engkong, karena nenek moyang. Saudara-saudara, nah, Nabi Muhammad dalam ayat ini ingin menjelaskan bahwa aku melakukannya bukan karena itu ya. Sebab kalau aku mengikuti diri kalian menyembah Tuhan itu tanpa kacamatanya lepas ini tadi ya, melakukannya karena hawa nafsu, bentar, la attabi'u ahwa'akum, sesungguhnya aku tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian, qad dhalaltu, sebab aku menjadi sesat, idzan, pada saat mengikuti hawa nafsu dan mengikuti keinginan kalian, wa ma ana minal muhtadin, dan berarti saya tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ini ayat pertama ya. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad kepada mereka, inni ala bayyinatin min rabbi, sesungguhnya diriku ketika mengajak kalian untuk bertauhid, hanya menyembah Allah itu, ala bayyinatin min rabbi, mengikuti petunjuk dari Allah Tuhanku, wa kadzabtum bihi, dan yang kalian telah mendustakan atas dalil bayyinah dari Allah itu, ma indi ma tasta'jiluna bihi, dan bukanlah pada diriku sesuatu yang kalian minta disegerakan. Dulu orang-orang musyrik itu menantang Nabi Muhammad, sudahlah Muhammad, kalau katanya kita ini nggak percaya pada Quran, nggak percaya pada kenabianmu, nggak percaya hari akhir, katanya mau dapat siksa sekarang aja, nggak usah nanti-nanti. Nah, di sini Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan, apa yang kalian minta itu bukan kewenangan saya. Iya, sebab yang berhak menurunkan yang namanya azab, rizki, musibah itu Allah, bukan kita yang pengen. Hujan aja kadang-kadang kita nggak pengen hujan, kita pengen hujan, nggak hujan, kena angin, moga-moga hujan, panas banget ini, moga-moga hujan, nggak taunya lewat. Apalagi adab yang berat, kita ini nggak bisa apa-apa sesungguhnya. Masya Allah, saya kacamata copot aja nggak bisa baca, kacamata copot aja nggak bisa baca dah. Mati gaya saya udah. Iya, mata gue copot ini, Insya Allah. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum itu milik Allah ya. Artinya segala keputusan, hukum itu kan keputusan itu milik Allah, nggak bisa kalian minta sekarang aja. Kalau mau nurunin siksa nggak usah nanti-nanti ya, karena dulu orang-orang musyrik nantangin Nabi Muhammad dengan berdoa, Allahumma in kana hadha huwal haqqa fa amtir alaina hijaratan minas sama'. Awi'tina bi'adzabin alim. Salah satu permintaannya, kalau memang ini betul, sudahlah, kalau kami katanya tak beriman itu mau disiksa, silahkan turunkan hujan batu.
atau azab-azab yang lain. Nah, maka ketika Nabi diperintahkan Allah mengatakan ma'indi ma tasta'jiluna bihi, bukan pada diri saya kewenangan menetapkan apa yang kalian minta itu, tapi kewenangannya inil hukmu illa lillah, keputusannya, hukumnya, yang menetapkan hukum itu adalah Allah. Nggak usah nantangin. Walikulli ummatin ajal, karena setiap manusia itu ada masanya, ada ajalnya. Ajal itu bukan di sini yang dimaksud ajal hidup mati, bukan. Ajal itu adalah masa di mana ketika Allah sudah menetapkan baik rezeki, baik mati, baik sakit, baik naik, baik turun, itu ajal. Fa idza jaa ajaluhum, cuman saya tidak tahu belakangan ajal itu kok diartikannya sempit, nyawa. Emang udah ajalnya kan? Padahal ajal itu mana aslinya adalah ajalin musamma, masanya, waktunya. Orang kalau sudah waktunya, Pak, kalau sudah waktunya naik Pak. Kalau sudah waktunya turun. Ada orang katanya kuat sekali, nggak bisa turun. Ada orang tadinya nggak pernah berpikir jadi apa-apa, tahu-tahu naik, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, padahal ijazahnya dipertanyakan. Ya. Iya. Terserah yang mempertanyakan, tapi judulnya kalau Allah sudah menghendaki, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang boleh nggak setuju, tapi Allah menghendaki. Iya, ada orang protes, punya presiden dulu nggak bisa bahasa Inggris lancar, nggak bisa bahasa Arab lancar. Itu mah urusan Allah menghendaki. Yang pinter bahasa Inggris, yang pinter bahasa Arab cuma jadi penerjemah doang. Betul apa enggak? Pinter. Tapi kalau Allah menghendaki yang ini jadi presidennya, jadi. Makanya ya nggak boleh protes lah. Intinya Allah sudah menghendaki. Nggak usah kemudian bikin ini dan itu protes. Saya nggak ikut campur urusan ijazah. Cuman maksud saya, ya kita bicara tentang fa idza jaa ajaluhum. Ya. Ajal di sini masa. Kalau waktunya udah datang, orang mau jadi apa aja, Pak? Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota. Ya Allah. Kalau belum. Begitu juga yang lain-lain. Ajal turunnya, ajal bangkrut. Siapa yang mengira dulu Sritek itu bangkrut? Sritek dulu terkenal besar sekali, Pak. Dulu di daerah Pekalongan ada pabrik juga besar dari zaman saya kecil, namanya Pismatek. Haji kenal Pismatek ya? Pismatek di Batang itu, Batang besar, GKB banyak lah. Primatek ya? Primatex, iya. Oh ya, Primatex ya. Kalau yang di Pekalongan Pismatek ya. Ya, cap mangga gitu loh. Nah itu yang katanya sekarang, ya saya nggak tahu bangkrut atau enggak. Bangkrut ya Primatek, masih bagus ya. Yang bangkrut Sritek ya. Sritek. Nah itu kalau sudah ajalnya datang nggak bisa. Ya Allah, ada orang, Pak, olahragawan, minggu main bola 2 kali, olahragawan keker kencang gitu, ajalnya datang, tahu-tahu kena jantung, berhenti total main. Maksudnya berhenti main, ya mungkin nggak mati. Ada juga yang meninggal, ada juga dulu artis ya. Ada orang belum ajalnya, Pak, udah pensiun, sakit lama, tapi masih aja. Kata dia,
Malaikat lupa sama gua apa ya katanya. Waktunya. Dianggapnya malaikatnya yang lupa. Kata malaikat, ente belum ajalnya. Ya Allah itu. Makanya jangan suka namanya isti'jal. Doa juga pengabulan begitu. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil bih. Kalian itu kalau berdoa, kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah Allah ma lam yasta'jil bih, selama kalian tidak buru-buru, tidak buru-buru tuh minta ya minta segera gitu loh. Istiqjal itu minta cepat-cepat. Sahabat bertanya pada, kalau kata orang Jawa, gaki-gaki. Istiqjal itu kata orang Jawa, gaki-gaki mongso. Minta segera-segera. Qalu ya Rasulullah wa mal isti'jal. Nah, sekarang kita bicara isti'jal ini. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Apa yang kalian minta disegerakan, bukan punya saya, yang punya kewenangan Allah, kata Nabi. Lah makanya dalam hadis Nabi pernah mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil bih. Kalian itu akan diijabah Allah Subhanahu wa taala selama tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya pada Nabi, qalu ya Rasulullah wa mal isti'jal. Ya Rasul, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa? Yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajiba li fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Rawahu Muslim. Orang dikatakan tergesa-gesa dalam berdoa manakala dia cerita, yaqulu qad da'autu, saya perasaan sudah doa ya, waqad da'autu, dan doa saya udah lama, lebih dari kalau 3 tahun sih, udah lebih saya. Memang doanya apa Pak? Ya barangkali saya ada jodoh. Ini rupanya yang doa duda. Mohon maaf yang duda-duda, mohon maaf ini. Atau ada orang pengen, saya itu sudah lama pengen pergi umroh gitu, kalau nggak haji, kalau haji emang saya nggak daftar, tahu diri berat, saya umroh sudah lama pengen, moga-moga bisa umroh, moga-moga pengen punya rumah, moga-moga sudah lama saya berdoa, tapi kok kayaknya tidak ada tanda-tanda doa saya dikabul. Fayastahsiru 'inda dzalika, lalu dia putus asa, katanya dia berdoa sudah 3 tahun lebih itu, wa yad'u du'a, lalu dia berhenti berdoa. Lah itu namanya tergesa-gesa. Pernah dengar cerita ada orang disuruh berdoa sama gurunya, ya kurang lebih kamu doa aja lah. Begitu dia sudah berdoa, sudah dapat 3 tahun, ingin memecahkan apa gitu ya, disuruh melakukan sesuatu, ini bukan berdoa, dia suruh memecahkan apa gitu, batu atau apa, batunya keras, dikerjain udah 100 hari beberapa, begitu dia 100 hari nggak pecah-pecah, bosan ditinggal. Akhirnya orang lain melanjutkan, besoknya sehari atau 2 hari pecah, dia bingung. Itu temannya yang melanjutkan pecah, lapor sama gurunya, apa hebatnya si Fulan, saya 100 hari nggak pecah-pecah, begitu dia pukul sehari 2 hari pecah. Gurunya bilang, kamu nggak sabar, dalam takdirnya Allah sebenarnya itu baru pecah dipukul 102 hari. Takdirnya. Paham apa enggak? Dianya 100 hari berhenti. Makanya jangan kemudian bilang
Ya saya sudah 3 tahun Pak, pengen punya rumah, pengen umroh, udah ngamalin wiridan ini, doa ini. Begitu pas 3 tahun berhenti. Padahal kata malaikat, lah sayang tong, lu padahal kalau lu lebihin 2 hari itu pas waktu kabulnya itu. Waktu kabulnya di situ. Jadi ada rahasia-rahasia Allah sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lainnya. Inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Dialah Allah yaqussul haqqa, yang menjelaskan perkara hak, wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baik zat yang memutuskan. Memutuskan maksudnya keputusan nanti di akhirat. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, lau anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Andai kata saya memiliki apa yang kalian minta disegerakan, minta adab, minta apa, laqudiyal amri baini wa bainakum, niscaya apa yang kalian minta itu pasti segera untuk diputuskan. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak pernah ya ketika orang meminta disiksa mengiyakan. Bahkan malaikat aja minta, Nabi nggak mau. Ya, kalau itu kan orang musyriknya nantang. Dalam kesempatan lain, malaikat di Taif ketika tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilemparin batu sama budak-budak sama anak kecil sampai darah keluar membasahi kaki. Malaikat menawarkan, hai Nabi Muhammad, kalau kau mau, ini gunung akan kami angkat, akan kami turunkan kepada mereka. Tidak, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Tidak, saya tidak menginginkan kepada mereka apa yang Anda inginkan, karena saya dalam riwayat lain itu diutus untuk membawa rahmah, bukan untuk mematikan orang. Ya mohon maaf, walaupun setiap cerita itu ada hikmahnya. Nabi Nuh itu dalam riwayat di akhirat, ketika orang di padang mahsyar pada kelimpungan, di antara yang didatangi pertama Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bagaimana nih nasib ini? Mintalah pada Allah, kalau memang segera ini mau dihisab, diselesain sekarang lah, daripada nggak jelas kayak begini. Di padang mahsyar itu orang kan ratusan ribu tahun nggak jelas Pak, panas, makanan nggak jelas. Kalau kita menunggu sesuatu yang nggak jelas kan nggak enak. Tapi kalau yang jelas terukur. Bapak-bapak misalnya ngaji, nggak jelas kiainya kelarnya kapan, nggak tenang pasti. Pidato nggak kelar-kelar ini, jam berapa sih selesainya acara? Tapi kalau sekarang kan nunggu jelas. Bisa. Selesai apa namanya? Isya. Udah jelas, dikasih anget-anget, dapat senderan, wah tenang banget itu. Itu enak udah, tenang, santai, dikasih minum hangat, jahe ya kan. Ini namanya nunggu yang jelas, nunggunya dapat pahala lagi. Para hadirin, orang nunggu dari waktu salat ke waktu salat berikutnya, dari maghrib ke isya, masya Allah, itu amalan yang dicintai Allah. Kathratul khuta ilal masajid, berjalan, kata Nabi, di antara amalan yang membuat Allah cinta pada kita itu ketika kita memperbanyak langkah kita ke masjid.
Memperbanyak langkah itu bukan berarti nggak boleh naik motor, bukan. Bukan. Ini kemarin ada teman saya kiai di PBNU cerita, ada orang ngotot betul. Dia haji, pada saat mau wukuf di Arafah sampai selesai itu maunya jalan kaki, karena membaca hadisnya barang siapa yang jalan kaki gitu. Waduh, kata petugas haji, kalau semua jamaah haji modelnya kayak dia repot kita, katanya. Lalu diartiin bahwa yang namanya pahala itu bukan cuma jalan kaki gitu, itu nanti akan dikasih balasan sebanyaknya putaran roda ban yang Bapak dapat. Nah, kedua yang membuat Allah ridha, senang sama kita itu menunggu dari satu waktu ke waktu sholat, waktu sholat satu dan waktu sholat lain, itu amalan luar biasa. Lah ini di akhirat di padang mahsyar nunggu nggak jelas, Pak. Saya nggak tahu persis apakah di padang mahsyar itu ada jahe anget, apakah ada tempat nyender masjid yang sejuk, pakai AC, pakai karpet. Ya katakanlah bapak-bapak nunggu hujan, ini hujan gede nih, nggak bisa pulang gitu, hujan. Tapi kalau nunggunya di Masjid Al-Muhajirin begini, tenang nggak kira-kira? Ah, tenang, temannya banyak, masih jempuk, pakai AC, mau ke toilet gampang, kan gitu kan? Kalau lapar tinggal pesen Grab, tenang kayak gitu kan, tenang itu. Nah, tapi kalau kayak di padang mahsyar bingung, akhirnya datang pada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, coba ke Nuh. Saya tidak enak karena dulu saya pernah dilarang mendekati pohon, saya mendekatinya. Dilarang memakan buah, saya memakannya. Orang menyebutnya buah apa? Khuldi. Ke Nabi Nuh nggak enak. Coba ke Ibrahim, coba ke sana. Ya, Nabi Nuh ini yang terkait dengan kajian kita pada malam hari ini. Satu yang membuat Nabi Nuh nggak enak itu apa? Kata Nabi Nuh, saya dulu pernah berdoa pada Allah minta supaya umat saya yang musyrik itu, yang tidak mau beriman, yang kufur, segera dihancurkan, dihabiskan saja dari dunia. Ada itu dalam surat Nuh. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya. Di akhir ya, beliau berdoa, ya Allah, itu umat saya yang saya ajak untuk beriman, mereka tambah jauh, sudahlah, hancurkan saja. Karena kalau kau biarkan mereka hidup, kalaupun lahir nanti yang lahir kufur lagi tuh, kufur deui. Ya, saudara-saudara, Nabi Muhammad belum pernah dalam baik Quran maupun hadis ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad minta kepada Allah agar umatnya disiksa. Nggak ada. Ditantang aja nggak mau, ditawarin oleh malaikat untuk kalau bisa ini gunung saya angkat, nggak mau. Lah itulah, Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar Nabiyur Rahmah. Apa namanya? Nabiyur Rahmah, Nabi yang kasih sayangnya luar biasa kepada umat. Ya Allah, andai kata ada orang, Pak, kerjanya tiap hari mabok, tiap hari zina, tiap hari judi, itu Nabi tetap rahmahnya pada orang itu ada. Biarin, dia masih hidup,
ada kesempatan ketika sebelum nyawanya sampai tenggorokan dia taubat, di situ dia masih mendapatkan rahmat Allah. Nah ini, saudara-saudara, ini cerita tentang bagaimana Nabi itu ditawari malaikat Jibril ketika ya, orang-orang yang disebut Bani ya Ibni Abdiyalil bin Abdukilal, lalu malaikat Jibril bilang, kalau kau mau Muhammad, itu malaikat yang ngurusi gunung itu nawarin pada saya, apakah Muhammad mau agar mereka aku berkin itu, aku timpa al-akhshabain, dua gunung besar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Siti Aisyah, Nabi mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha la yusyriku bihi syai'a. Saya cuma minta pada Allah agar pada mereka nanti keluar orang-orang yang menyembah Allah. Nah, saudara-saudara, apa pelajaran yang kita bisa dapat dari 3 ayat ini? Yang pertama, al-haq wal batil la yajtami'ani. Perkara hak dan batil tidak pernah bisa berkumpul. Li'annal haqqa qa'imun 'ala ad-dalili wal aqli, sebab perkara hak itu berdiri berdasarkan dalil dan bisa diterima akal. Wal batil, sementara perkara batil mumba'ithun minal ahwa'i wasyahawat, dia keluar dari hawa nafsu dan syahwat. Lidha yastahilu, karenanya mustahil ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyattabi'a ahwa'i qaumi, mustahil Nabi itu mengikuti permintaan dan hawa nafsu kaumnya fi ibadatil asnam wal authan. Ya, gak mungkin. Maka Nabi pasti mengingatkan, jangan, yang kalian sembah itu gak benar. Fahum ya'budunaha bimahdil hawa wat taglid, karena mereka menyembah berhala itu murni mengikuti hawa nafsu dan taklid. La ala sabilil hujjati wad dalil, tidak ada hujjah dan dalil. Nah, lalu ketika mereka menantang Nabi, ketika disuruh berhenti, jangan itu sembah batu, nanti adab Allah turun, lalu mereka nantangin, maka ayat ini memberikan pelajaran pada kita bahwa menurunkan azab atau apapun, tadi saya katakan azab, pangkat, nikmat, tidak ada kewenangan bagi Nabi. Nabi aja nggak bisa, apalagi manusia. Maka kalau kita berharap gitu ya, dapat sesuatu dari orang, saya mau ngedeket sama si fulan, dia menjanjikan saya begini, nggak bisa, janji manusia nggak bisa. Atau kita berharap pada makhluk tentang jabatan, atau sebaliknya kita takut akan ancaman orang. Lu kalau begini gue giniin, kalau begini gue giniin, kalau kamu begini saya beginikan. Berarti kita lupa, inil hukmu illa lillah. Makanya orang terus punya keyakinan yang tinggi. Ada orang ditakut-takutin, hidup takut, Pak. Ditakut-takutin orang, hidup takut. Rezekinya nanti akan ditutup, jalan rezekinya ditutup. Ada orang suka begitu kan? Kalau gitu jalan rezeki lu gue tutup. Nah, kalau kita kemudian takut ancaman orang karena dia mengancam kalau kita nggak nurut dia dalam hal maksiat, rezeki kita ditutup, ya berarti kita nggak punya iman. Tutup kalau lu bisa. Lu mau nutup rezeki saya, kalau yang ngasih rezeki hakikatnya Allah nggak nutup, tetap dibuka.
Ada orang Pak, dulu proyeknya biasanya dari sebut BUMN, di situ bosnya nutup, tek di situ. Pertanyaan saya, apakah orang itu kemudian gak makan? Dia nggak dapat dari situ, mungkin dia dapat order dari yang lain. Karena yang ngasih rizki bukan direktur BUMN itu atau di perusahaan itu, bukan. Yang ngasih hakikatnya Allah. Nah, makanya jangan pernah menganggap diri kita itu bisa membagi rizki, atau sebaliknya jangan pernah menganggap diri kita punya kehebatan untuk menghukum orang apapun. Jangan pernah. Nah, ini karena memberi rizki atau sebaliknya memberikan azab, yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده, dan di sisi Allah lah, mafatihul ghaibi, kunci-kunci perkara ghaib. Jadi kunci di sini peminjaman. Dalam bahasa Arab, isti'arah, meminjam. Kalau kita mau masuk pintu, biasanya baru bisa masuk kalau pintunya nggak dikunci. Kemudian kalau pintu dikunci, kita nggak bisa masuk. Ya, sama kayak kita bilang, wah, lu kalau mau ke Pulan, kuncinya Pulan. Oh gitu. Si Pulan itu sama ini nurut. Misalnya, oh kenapa? Sebab si Pulan dulu waktu pertama datang ke Jakarta ikut si Pulan. Nah, maka kuncinya si Pulan. Oh gitu ya? Ya. Kalau kamu mau si Pulan, kuncinya ibunya. Si Pulan itu nurut sama ibunya. Kalau si Pulan bininya. Kuncinya bininya. Nah, itu kunci itu adalah ungkapan pintu masuk, atau yang memiliki kewenangan untuk membuka. Nah, itu isti'arah. Nah, di sisi Allah lah segala kunci perkara gaib. Saudara-saudara, artinya perkara gaib seakan-akan sesuatu yang ada dalam pintu, lalu kemudian dia bisa terbuka kalau pintunya, kuncinya dibuka. Siapa yang membuka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu, yang dimaksud dari ayat ini, kata para ulama, annallaha ta'ala wahdahu huwal alimu bil maghibat. Allah sajalah yang paling tahu atau yang tahu sesuatu yang gaib. Malaikat Jibril kalau nggak dikasih tahu nggak tahu, Pak. Nabi Muhammad juga begitu. Jangan dipikir Nabi tahu semua, enggak. Nabi tahu ketika diberi tahu. Malaikat Jibril tahu ketika diberi tahu. Yang tahu segalanya Allah. Maka dalam Quran ada ayat yang berbunyi, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau saya, kata Nabi Muhammad, tahu seluruh perkara gaib, saya pasti akan memperbanyak kebaikan. Maksudnya mempersiapkan. Ya, emang kadang-kadang begitu hidup. Jadi kalau kita hidup, kadang-kadang ketipu orang,
Kenapa ya saya nggak dikasih tahu? Ya emang itu kehendak Allah. Itu menunjukkan bahwa kita ini makhluk punya keterbatasan, nggak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib mau ditipu orang dikasih tahu dulu. Ya, saudara-saudara, la ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Maha tahu atas apa yang ada di daratan dan lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ada yang jatuh daripada daun-daun kecuali Allah tahu. Jadi daun ini jatuh, berapa yang jatuh Allah tahu. Saudara-saudara, dulu ada ulama yang mempelajari ilmu tentang hitungan daun ini jatuh kapan. Itu saking mempelajari ilmu falak. Ya, tapi orang yang tahu semacam ini, kelapa ini nanti jatuh atau durian ini jatuh, itu kan antara pertama ilmu, kedua juga pakai kebiasaan, saking seringnya, Pak. Mohon maaf, pengamat politik itu punya intuisi, bisa tahu si Fulan naik nih potongan. Kok bisa, Pak? Orang kayak begini biasanya disenengin orang, naik, surveinya naik terus, kan gitu kan? Itu pengamat politik. Maka orang yang canggih seperti itu sebenarnya bukan dia tahu yang gaib, dengan ilmunya dia kemudian bisa membaca sesuatu yang akan datang. Kan begitu ya. Kemudian sebaliknya, orang pengamat politik dia tahu si Fulan kayaknya nggak lama jatuh, karena biasanya orang kalau udah begini lah. Daun pun sama, Pak, daun pun sama. Nah, tapi kalau kita bicara tentang siapa yang paling tahu jumlah daun yang jatuh, kapan jatuhnya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang katanya bisa ini durian, ini pohon ini jatuh sekian, nah itu ada ilmunya tapi tak selalu presisi. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dia juga maha tahu, Allah maha tahu atas habbah. Habbah itu biji yang ada dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, tidaklah kemudian yang basah, yang kering daunnya atau apapun di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang itu semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ini ayat menegaskan bahwa perkara gaib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah lah yang maha tahu atas sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Terlihat itu bahasa Arabnya asy-syahadah, kita melihat alamus syahadah dan alamul malakut. Dunia ini kan namanya alamus syahadah, alam yang terlihat mata. Katanya yang tidak terlihat mata itu gaib. Makanya inti gaib itu sesuatu yang kita nggak ngelihat. Karenanya kadang-kadang ada sesuatu bagi seseorang gaib, bagi yang lain gaib. Bagi yang lain tidak gaib. Di bidang tertentu gaib. Saya misalnya nggak bisa membaca pasar saham, ini mau naik, ini mau turun. Tapi ekonom seperti beliau-beliau ini mungkin bisa membaca, wah ini mau naik nih saham ini, ini murah, mumpung masih murah dibeli, nanti sebentar lagi naik, saya jual, kan gitu kan? Lah, bagi saya yang nggak punya ilmu tentang saham, maka bab saham bagi saya apa namanya? Gaib. Nah, itulah gaib. Jadi makanya gaib kadang-kadang maknanya, maksud saya makna asalnya adalah sesuatu yang tidak dipahami,
tidak bisa dilihat. Nah, tapi ada sesuatu yang tak bisa dipahami, dilihat oleh seseorang baik dengan mata maupun dengan yang lain, tapi bagi yang lain tidak gaib. Nah, tergantung makanya. Nah, tapi manusia pasti punya keterbatasan untuk memahami itu semua. Yang tahu semuanya dan tidak ada yang gaib baginya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ayat ini hadirin, dalam satu ayat lain itu agak mirip di surah Luqman. Ada 5 perkara gaib yang tahu hanya Allah. Pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah. Bagi Allah sajalah ilmu tentang kiamat pastinya kapan turun, nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad saja ditanya malaikat Jibril, bilang tidak tahu. Malaikat Jibrilnya nggak tahu juga. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith, kapan hujan turun. Itu makanya BMKG cuma bilang perakiraan cuaca. Pengen hujan, nggak hujan. Pengen nggak hujan, walaupun udah pakai segala macam rekayasa, tetap hujan, bahkan banjir. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah Maha tahu apa yang ada dalam rahim. Pak, sekarang katanya sudah bisa tahu pakai apa namanya? USG sering meleset, dikira perempuan, nggak taunya lahir laki-laki. Kok laki, Dok? Oh, berarti ketutupan itu, kejepit. Dikira laki, nggak taunya lahir perempuan. Kok perempuan, Dok? Kirain laki. Oh, saya pikir itu mungkin apa burungnya, nggak taunya apa gitu. Dokter nggak bisa. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Keempat, seseorang tidak ada yang tahu besok dia melakukan apa. Dia boleh punya rencana, tapi bisa jadi gagal, Pak. Mau berangkat ke bandara, siap semua tas, nggak jadi. Saya punya sahabat dulu, rektor UIN, Profesor Dr. Amani Lubis, mau berangkat bareng saya ke Afghanistan, udah siap. Ya Allah, delalah pesawatnya delay 2 jam apa 1 jam. Suaminya udah siap-siap di kamar mandi, siap-siap di kamar mandi mau nganterin, jatuh, wafat. Iya, ada delaynya itu. Iya, Masya Allah. Nah itu, nggak jadi berangkat. Dan kemudian Allah menghendaki yang bersangkutan meninggalnya itu jam dimana mestinya itu udah terbang, cuman karena delay santai gitu loh. 2 jam lagi, jadi berangkatnya nyantai. Coba bayangkan kalau kemudian sesuai jadwal, lalu meninggal di situ. Ini di atas pesawat, itu nggak tahu. Allahu Akbar. Nah itu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang kelima, ini barang gaib yang tahu hanya Allah. Manusia tidak pernah tahu di negeri mana dia meninggal. Ada orang sudah nyiapin kuburan di kampungnya, meninggalnya di kampung mana dia, jasadnya tak ditemukan. Ada yang kayak begitu? Ada. Nyiapin kuburan, nggak ketemu juga, Pak. Ya makanya jangan terlalu pede gitu ya. Nah, saudara-saudara hadirin, insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman wa yaqina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
أحدا